والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا المؤلف هذا الكتاب شيخ نووي البنتني الجاوي، وثم إلى روح شيخ محمد شافعي هزامي، وإلى روح حاجي أحمد طبراني بن حاجي سائنا، أخينا في الله متيوزر بن محمد صالح شيخنا جيمان، وأماتك الفاقرة زوجتي وحيني نادي إسلام، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sabi'atu, qala Aliyun karramallahu wajhah, wa fi nuskhatin wa qala Umar radhiyallahu an, an-ni'amu sittatu asya'a, al-islamu wal qur'anu wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal afiyatu was satru wal ghina anin nas. Makalah ketujuh. Berkata Imam Ali karamallahu wajhah dalam satu redaksi, dalam satu kitab, berkata Umar radhiyallahu an, an-ni'amu ay a'zamuha, nikmat yang paling besar itu ada 6 perkara. Pertama Islam, kedua Al-Quran, ketiga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keempat afiyah, kesejahteraan, kelima tertutupnya aib kita, keenam terkaya dari meminta-minta kepada manusia. Dalam makalah yang ketujuh ini dituturkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Dalam kitab lain berkata pula Sayyidina Umar bin Khattab bahwa nikmat yang paling besar dalam kehidupan ini, yang akan membawa kepada pintu gerbang kebahagiaan dunia akhirat, adalah yang pertama Islam. Jadi Islam merupakan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat yang ada. Karena Islamlah yang akan menyelamatkan kita dalam hidup dan kehidupan ini, yang mendorong, mengawal, memandu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah aslama yuslimu islaman, selamat dan menyelamatkan orang lain. Islam sudah ada sejak Nabi Adam.
Jangan berpandangan Islam ini agama terakhir, tidak. Islam sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Bahkan sesuai dengan firman Allah bahwa bangunan mula-mula di dunia yang diletakkan pondasinya adalah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya mula-mula bangunan yang diletakkan di atas muka bumi adalah Ka'bah. Jadi Ka'bah juga sudah ada patoknya sejak Nabi Adam ada. Itulah bangunan pertama yang Allah letakkan. Karena itu Ka'bah menjadi asnya bumi. Dia cekung. Kalau kita dari luar Masjidil Haram gak bakal kelihatan Ka'bah. Karena cekung dia di tengah-tengah. Tetapi kalau Masjidil Nabawi, makam Rasulullah di Madinah, sudah diketahui dari kejauhan karena ada menara hijau, ada kubah hijau di situ. Nah, karena itu bagi orang yang sering healing, bagi orang yang sering musafir bepergian, jangan pernah ke tempat-tempat lain sebelum ketiga masjid. La tusyaddur rihal ila salasah masajid, kata Rasul. Jangan pernah bepergian melanglang buana kecuali ketiga masjid dulu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jarak bangunan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 tahun. Jadi Masjidil Aqsa sudah ada sebelum ada Yahudi, sebelum ada Bani Israel. Itulah makanya Nabi Ibrahim juga sudah ada jauh sebelum adanya Yahudi. Kenapa Yahudi bisa mengklaim Ibrahim adalah orang Yahudi? Itu sepihak yang tidak mendasar, yang tidak ilmiah, yang mengada-ada, menggunakan dalil safsatoh, dalil setan, ya, memutarbalikan fakta. Jadi sekali lagi Islam sudah ada, karena semua nabi-nabi diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam disempurnakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini ketika itu 9 Dzulhijjah, hari Jumat 10 Hijriah, ba'da asar, sambil duduk di atas ontanya yang bernama Al-Qaswa, yang berdiri tegak di atas gundukan tanah padang pasir yang meninggi, di bawah naungan langit terbuka, baginda Rasul menerima wahyu terakhir sebagai penyempurnaan rukun Islam. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku untukmu, aku redha Islam menjadi pandangan hidup kamu. Islam bukan sekedar agama, tapi dia pandangan hidup, konsep kehidupan yang akan mengantarkan pemeluknya yang mentaati nilai-nilai Islam pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi benar adanya apa yang disabda di firman, apa yang dikatakan oleh Imam Ali dan Umar bin Khattab, bahwa Islam itu adalah nikmat yang paling besar. Karena Islam ini merupakan nikmat yang paling besar, ya harus kita jaga, harus kita rawat. Karena terkadang kebesaran Islam ini ditutupi oleh orang Islam sendiri. Al-Islamu atau al-muslimun mahjubun bil muslimin. Kebesaran orang Islam, kebesaran nilai Islam kadang-kadang ditutupi sama umat Islam yang jahil, gitu kan. Dikotori, ya. Islam tidak pernah mengikuti zaman manapun. Islam tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam memanfaatkan perkembangan zaman. Al-Islamu lan yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam yang kita pegang ini, yang kita anut ini tidak pernah mengikuti zaman manapun karena dia punya zamannya sendiri. Tapi Islam tidak pernah juga tenggelam mengikuti arus
yang salah dan keliru. Tapi Islam memanfaatkan perkembangan zaman, artinya Islam punya konsep dalam situasi kondisi apapun, gitu kan. Nah, karenanya dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama, pandangan hidup itu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini yang patut kita syukuri. Allah tentukan kita sebagai muslim, kita rawat, kita jaga agar penghujung akhir kehidupan kita husnul khotimah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwati syaitan innasyaitanal insana aduwwum mubin. Masuklah kamu hai kaum muslimin ke dalam Islam secara totalitas. Artinya kita beragama Islam bukan saja di masjid, bukan saja di majelis taklim, dimanapun kita bawa nilai-nilai Islam, dalam kemasyarakatan, dalam kebangsaan, di dalam organisasi, kita bawa ini nilai-nilai Islam. Karena dia agama yang luas, dia agama yang lentur, dia agama yang bawa kepada kemaslahatan. Kita bawa nilai-nilai Islam ini. Bahkan Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari jilatan api neraka. Artinya nilai-nilai Islam ini harus kita tularkan kepada anak-anak kita, generasi kita. Jangan biarkan anak cucu kita mengikuti apa kata hatinya, apa kata hawa nafsunya. Kita harus arahkan kepada agama yang benar ini, karena yang lain tidak pernah diterima oleh Allah. Namun sungguh pun demikian, kita harus tetap menghormati mereka, dalam arti kita tasamuh, toleransi, selama bukan menyangkut akidah. Kalau sudah menyangkut akidah, lakum dinukum waliyadin, nggak ada kompromi. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat yang paling besar adalah Quran. Bicara Islam nggak lepas bicara Quran. Bicara Quran, bicara Islam. Karena pada garis besarnya Al-Quran itu memberikan berita yang menggembirakan dan berita yang menakutkan. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Itu yang kedua, Al-Quran. Karena ajaran Islam, bukan agamanya, ajaran Islam itu ada dua sisi. Ada yang konseptual, ada yang aktual. Artinya apa? Konsep Islam tentang kehidupan, konsep Islam tentang kemasyarakatan ada di Quran. Tapi untuk menerjemahkan, mengaplikasikan konsep-konsep itu harus ada aktualisasi, harus ada penerjemahan, harus ada diamalkan. Islam boleh bicara tentang kebahagiaan dunia akhirat, tapi kalau tidak ditempuh jalan kebahagiaan akhirat, nggak mungkin kita selamat. Jadi dipadukan antara konseptual dengan aktualisasi. Islam bicara tentang ekonomi, tapi kalau tidak dijalankan oleh umatnya, nggak bisa terwujud itu. Tentang Islam yang mengangkat harkat perekonomian umat. Jadi dipadukan antara konsep dengan aktual. Harus diterjemahkan itu. Itu Al-Quranul Karim. Nah, Al-Qurannya memang kitab suci yang terakhir, tapi Islam sekali lagi sudah ada pada saat Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya usjudu li Adam, ya.
hormati Nabi Adam itu. Nah, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi jangan pernah kita terjebak pada penggirangan, sudahlah, kita jangan fanatik dengan bahasa Arab. Padahal Nabi anjurkan, ahibul Arab li salasin, cintai orang Arab itu karena 3. Inni Arabian, aku orang Arab Quraisy. Wal Quran Arabiyyun, Quran dengan bahasa Arab. Wa kalamun ahlil jannah fil jannah Arabiyyah, tutur kata penghuni surga di dalam surga dengan bahasa Arab. Gitu kan. Jadi insya Allah bapak, saudara, keluarga kita yang muslim masuk surga bareng-bareng, itu tutur katanya di surga dengan bahasa Arab. Walaupun di sini nggak ngerti bahasa Arab, tapi kita husnul khotimah, kita ahli ibadah insya Allah, kita dekat ulama, kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah di dalam surga dengan sendirinya bisa berbahasa Arab. Walaupun di sini enggak kursus bahasa Arab. Tetapi bagi mereka yang pandai bahasa Arab, bahkan sastra Arab, tapi dia enggak sholat, tapi dia tidak menjalankan perintah Allah, enggak bisa berbahasa Arab lagi, cuma di dunia doang dia bisa. Itu. Nah, Al-Quran ini kata Nabi, Al-Quran hablullahil matin, la yanqadi ajaibuh, wala yahliku an kasratir rat, man qala bihi sadaq, man amila bihi rasyad, wa man ittasama hudiya ila siratim mustaqim. Al-Quran itu tali temalinya Allah. Jadi ketika kita baca Quran, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Ada saluran SLJJ, saluran langsung jarak jauh. Di tengah malam kita baca Quran dengan sholat tahajudnya itu. La yanqadi ajaibuh, tidak habis-habisnya keajaiban-keajaiban yang dimunculkan oleh Quran. Karena Quran bicara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Enggak ada kitab-kitab suci yang sehebat dari Al-Quranul Karim. Wala yahliku an kasratirat, Quran enggak pernah hancur dengan berulang-ulang dibaca, dengan sering-sering dibaca. Siapa yang bertutur kata, dasarnya Quran benar omongannya. Siapa yang beramal, dasarnya Quran benar amalnya. Wa man i'tasama hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, dia berada pada jalan yang lurus. Itu Quran sebagai nikmat yang kedua. Yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad juga adalah kehadirannya diutus menjadi rasul terakhir, menjadi anugerah dan nikmat buat kita. Buat kita anugerah itu. Karena adanya alam semesta ini, karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan segala fasilitas ini karena adanya Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Andaikan tidak ada engkau ya Rasulullah, tidak kuciptakan alam semesta ini. Ini yang harus kita syukuri. Nah, karena itu sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, jangan pernah lewatkan tiap hari tanpa membaca selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena satu selawat saja yang kita baca dengan ikhlas, itu 10 rahmat Allah berikan kepada kita. Man shalla salatan wahidatan falahu asyru rahmah. Siapa yang baca selawat kepadaku 1 kali saja, Allah memberikan selawat kepadanya, kasih sayang kepadanya 10 rahmat. Itu juga merupakan nikmat yang paling besar, ya, bahwa Nabi Muhammad diutus merupakan anugerah kepada kita. Wa yambaghi lana, dan semestinya bagi kita, an naqula kulla yaum, kita harus berkata setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah wa nabiyya wa bil qur'ani hakama wa imama. Nah, setiap pagi kita jaga ini.
sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat tadi itu, terutama yang 3 pertama, yaitu Islam, Quran, dan Nabi besar Muhammad SAW. Kita baca untuk menjaga itu. Raditu billahi rabb, aku redha Allah menjadi Tuhan aku, karena memang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wabil islami dina, aku redha Islam menjadi pandangan hidup aku, karena itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku redha Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi, dan dengan Quran kita jadikan sebagai hakim, sebagai penentu, wa imaman, dan sebagai imam kita Al-Quran itu. Ini kita baca 3 kali setiap pagi agar kita terjaga keimanan kita, keislaman kita, kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulau wa nabiyya wa bil qur'ani hakama wa imama. Itu saja kita baca setiap pagi 3 kali paling tidak. Yang keempat, wal afiyah, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian. Itu juga merupakan nikmat tersendiri buat kita. Apalah artinya uang banyak tapi badan pada ampek? Apalah artinya makanan yang lezat sementara kita lagi bengek, sementara lagi sakit? Orang kan makan enak dalam keadaan lapar dan sehat. Nah, karena itu mumpung orang tua kita sehat, kita tawarin, mak, ayah, apa yang ayah mau? Jangan lagi sakit ditawarin. Kita kan terbalik nih, nungguin ayah sakit, nungguin mama sakit baru ditawarin makanan enak. Lagi sehat ditawarin, mama masih doyan durian montong, ayah masih doyan sate marangi, tawarin. Jangan banyak-banyak aja gitu kan. Yang penting bisa merasakan. Jangan lagi sakit baru ditawarin, ya. Terbalik kita ini. Nah, itu afiyah itu difaul makarih, menolak yang tidak dia suka itu, sejahtera hidupnya itu. Nah, karena itu ini bagian kita mencari pemimpin ke depan ini yang bisa mensejahterakan rakyatnya, yang bisa mensejahterakan warganya. Bukan makan gratis, makan sih menjadi kewajiban. Ya, tapi bagaimana ke depan membuat sejahtera pendidikannya, kesehatannya, dan rasa keadilannya. Ini yang penting. Ya. Dan tentunya kita kedepankan dalam memilih pemimpin nanti, sifat-sifat Rasul yang 4 paling tidak itu melekat. Dia sidik, amanah, benar, bertanggung jawab. Amanah bisa dipercaya, bertanggung jawab dia. Kemudian lagi fatonah, cerdas orangnya, ya. Jelas pendidikannya. Itu yang harus kita pilih. Di samping tentunya tabligh menyampaikan, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada kebohongan. Itu yang dicari. Jangan sampai kita punya andil salah memilih pemimpin, ternyata pemimpin itu yang tidak membawa kemaslahatan. Punya andil kita untuk kesalahan-kesalahan itu. Yang kelima, nikmat yang paling besar itu wasatru, ai satrul uyub, tertutupi aib-aib kita. Ya Allah, kalau aib orang ketahuan, Bapak mungkin nggak mau ngaji sama saya karena saya banyak dosa, umpama seperti itu. Umpamanya kita berbuat dosa kelihatan di kepala kita benjol, berbuat dosa benjol lagi, ya. Berapa banyak itu kalau diperlihatkan itu semuanya itu. Kita bersyukur ini semuanya, karena itu kalau habis berbuat dosa, jangan cerita sama orang lain, buru-buru istighfar. Jangan diulangi lagi. Nabi mengingatkan kita, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kita kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susul perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Artinya habis melakukan keteladoran, melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, istighfar, jangan cerita sama orang lain.
tamhuha, akan dihapuskan itu semuanya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaul dengan orang dengan akhlakul karimah, tutur katanya jangan meninggi, apalagi sama orang tua. Apakah orang tua kandung ataukah orang tua yang lebih tua usianya dari kita, volumenya jangan dikeraskan, jangan ditinggikan. Nah, sama orang tua ngomongnya tentang pendidikan tinggi, nuding-nuding, nunjuk-nunjuk. Ya Allah, nggak ada artinya ilmu tinggi kalau tidak ada adab. Ya. Yang penting akhlakul karimah. Nah, itu nikmat sekali lagi, satrul uyub. Ya. Ditutupi aib-aib kita. Banyakkan istighfar bila kita melakukan kekhilafan, pelanggaran, kedosaan itu. Sebab kalau kita bangga dengan dosa-dosa, mengundang orang untuk melakukan hal yang sama gitu kan. Yang keenam, yang terakhir, wal ghina anin nas. Kenikmatan paling besar adalah merasa cukup kepada manusia fi umuri dunia, dalam urusan dunia. Berkata Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi berkata, yaqulu rabbukum fil hadisil qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Yang ngomong Nabi Muhammad, tapi konsepnya dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Itu hadis qudsi dari Allah itu. Kalau Quran, firman Allah melalui malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi, tanpa melalui malaikat Jibril, langsung Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Ya bena Adam, tafarraq li ibadati, amla'u qalbaka ghina, wa amla'u yadaika rizqa. Wahai manusia, wahai anak Adam, kosongkan dirimu untuk beribadah kepadaku. Cari waktu-waktu yang kosong untuk munajat, untuk berdoa. Yang wajib adalah kita datangi Allah 5 kali, itu yang wajib. Tapi kita ingin ada tambahan, kita ingin ada nawafil, maka kita datangi Allah dengan salat-salat isyraq, salat duha, qobliyah ba'diyahnya, awabinnya, hajatnya, tahajudnya, witirnya. Datangi Allah. Yang wajib, yang pokok 5 kali kita datangi Allah. Selain itu banyak lagi. Nah, kalau kita kosongkan waktu untuk ibadah kepada Allah, amla'u qalbaka ghina, Allah bilang, aku penuhi hati kamu dengan cukup kehidupan ini. Tidak kaya, tapi selalu cukup. Buat apa kaya raya hidup di utang begitu banyak, diudak-udak orang, ya, gelisah, resah, banyak uang nggak bisa menikmati rumah yang besar, rumah yang indah, mengkilat. Begitu mati, dia akan masuk lubang yang tidak lebih besar dari rumahnya, lebih kecil dari dapurnya, yang dia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya itu. Nah, karena itu dalam urusan-urusan dunia ini kita merasa cukup bila kita hadir, kosongkan waktu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah penuhi hati kita dengan kecukupan. Kan Gina ini merasa cukup dengan apa yang ada. Begitu mendadak, begitu perlu, Allah kasih jalan keluar. Memang dia hidupnya pas-pasan. Justru itu yang membuat dia nikmat, hidupnya pas-pasan. Pas pengen umroh, duitnya datang. Pas pengen ngawinin anak, duitnya datang. Pas pengen masukin anak kuliah, duitnya ada. Siapa yang bilang hidup pas-pasan gak enak? Enak hidup pas-pasan. Ya, ya. Nah, kita minta kecukupan, kita minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Wa amla'u yadaika rizqan. Kalau kamu kosongkan waktu untuk ibadah kepada aku penuhi di 2 tanganmu itu ada sumber kehidupan, ada rezeki, ada anugerah. Ya bena Adam, wahai manusia, la taba'at anni amla'u qalbaka faqran,
wa amla'u yadaina ladaika yadaika syuglan. Wahai manusia, kata Allah, jangan pernah menjauh dari aku. Kalau kamu menjauh, aku penuhi hatimu dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan kesusahan. Jadi jangan pernah menjauhi aku. Kita dekat sama Allah satu langkah, Allah dekat satu jengkal. Artinya apa? Respon Allah begitu cepat dengan ketaatan kita. Apabila hambaku datang kepadaku berjalan kaki, aku datang berlari menuju dia. Lebih cepat lagi. Bila hambaku datang kepadaku dengan satu langkah, Allah satu jengkal, Allah satu hasta, lebih cepat lagi. Allah merespon segala kebaikan-kebaikan hambanya. Karena itu la taba'at, jangan menjauh dari aku. Kan kata Taufik Ismail, Tuhan, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau pun jauh. Hati adalah cermin tempat pahala dan dosa bertarung. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan di hati kita ada unsur kedurhakaan, ada unsur ketakwaan. Menangkan ketakwaan ini untuk mengalahkan kedurhakaan ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Menangkan kesebelasan iman, kalahkan kesebelasan setan itu, fujur, kedurhakaan. Wa amla'u yadaika syuglan. Kalau kamu menjauh dari aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan melulu, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabrani wal Hakim. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan Hakim. Wal maqalatu saminah. Makalah ke-8. An Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Al-ilmu dalilul amal, wal fahmu wi'aul ilm, wal aqlu qaidul lil khair, wal hawa markabun lizzunub, wal mal ridaul mutakabbirin, wad dunya suqul akhirah. Makalah ke-8 dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, semoga Allah merahmatinya. Ilmu itu petunjuk bagi amal, ai mursyiduhu wa kashifuhu. Ilmu itu menunjuki orang untuk beramal, membuka cakrawala pandang kita. Amal kita diterima karena kita punya ilmu. Orang beramal tanpa ilmu ditolak nanti amalnya. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu ditolak oleh Allah. Karenanya ilmu itu menunjuki kepada amal. Amal yang benar, amal sholatnya, amal puasanya, amal manasiknya, amal zikirnya, amal sedekahnya, harus ada ilmu yang mendukung untuk itu. Orang nggak bisa pergi umroh tanpa belajar manasikul umroh. Orang nggak bisa manasik haji tanpa belajar manasik haji. Kalau dia nggak belajar atau berangkat haji, bengong dia di sana. Ngapain? Apa yang dilakukan setelah ini? Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Jadi itu al-ilmu dalilul amal, ay mursyiduhu. Fala yujadul amal bidunil ilm. Maka tidak didapati amal tanpa ilmu. Artinya menjadi sia-sia orang beramal tanpa disertai oleh ilmu yang mendukungnya. Sama juga seorang ingin menjadi dokter, dia nggak kuliah di fakultas kedokteran. Mana bisa jadi dokter? Dia mau menjadi seorang ekonom, tapi nggak kuliah di fakultas ekonomi, mau bisa jadi ekonom mana? Orang pengen selamat masuk surga, tapi jalan ke surga nggak ditempuh. Sholat kagak, ngaji kagak, puasa kagak. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri alal yabasi. Anda semuanya mengharapkan keselamatan, namun jalan keselamatan tidak Anda tempuh. Mana mungkin kapal laut berjalan di jalanan tol? Ada tidak kapal laut berjalan di jalanan tol? Impossible. Sampai gagak beruban, nggak mungkin ada itu. Apakah Bapak pernah lihat gagak beruban? Sesuatu yang mustahil. Artinya pengen pinter belajar, pengen hidupnya banyak fasilitas, kerja. Ya. Ingin jadi dokter, kuliah fakultas kedokteran. Ingin jadi orang yang soleh, arahkan ke pendidikan agama. Itu jadi
Antara konsep dengan aktualisasi itu dipadukan seperti itu. Wal fahmu wi'aul ilm. Kepahaman itu menjadi bejananya keilmuan. Fala yujadul ilmu, maka tidak didapatkan ilmu biduni tasawwir, tanpa adanya bentuk makna dari lafaz itu sendiri. Jadi tidak didapat ilmu juga tanpa adanya kesungguhan untuk mendapatkan ilmu. Lau kanal ilmu yudraku bil muna, makana fil bariyati jahilu. Makana yabqa fil bariyati jahilu. Kalau ilmu didapat dengan angan-angan, enggak ada orang yang bodoh di dunia ini. Enggak ada orang yang dungu di dunia ini. Kalau ilmu didapat dengan ngelamun, dapat ilmu. Gue pengen pinter, dapat jadi pinter. Ya, enggak ada orang bodoh. Ilmu didapat dengan belajar. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Ya. Wal aqlu qaidun lil khair. Akal itu menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan. Ai hamilul lahu, membawa kita kepada kebaikan-kebaikan itu dengan akal. Fala yujadul khair illa bil aql. Tidak didapat kebaikan kecuali dengan akal. Dengan akal lah anugerah terbesar dari Allah. Kita bisa membedakan bainal haq wal batil. Ya. Ad-da'i ilaihi, dan mengajak orang kepada berakal. Wal hawa markabun lidzunub. Hawa nafsu itu kendaraannya dosa-dosa. Kalau orang hidupnya mengikuti hawa nafsunya, berarti dia punya kendaraan yang terus mengandung kedosaan-kedosaan itu. Ai mislu safinah, seperti kapal laut. Ya. Fala tujadu dzunub, tidak didapat dosa-dosa itu illa alal hawa, kecuali dengan hawa nafsunya. Karena itu jangan ikutin hawa nafsu, tapi ikutin akal. Ya. Wal malu ridaul mutakabbirin. Harta itu selendangnya orang-orang yang sombong. Orang sombong kan karena banyak duit. Orang sombong kan karena kadang-kadang merasa keturunan ningrat. Orang sombong bisa karena ketampanan, karena kecantikan jadi sombong. Padahal relatif, orang tampan, orang cantik relatif. Begitu dia kena musibah, begitu dia kecelakaan, maka mukanya rusak, ya giginya pada hancur, pipinya pengok gitu kan. Itu kan sesaat itu kan. Artinya yang penting bagaimana akhlakul karimah yang bagus yang tidak akan hilang. Kalau ketampanan karena faktor usia bisa menurun, ya. Kecantikan juga bisa peyot. Waktu muda kencang pipinya, licin pipinya, masuk pala 5, masuk pala 6, pipinya seperti kain dewiron, belipat-lipat tuh kain, gitu kan ya. Artinya nggak kekal. Maka akhlak yang harus dijaga. Wad dunya sukul akhirah. Dunia itu menjadi pasarnya akhirat. Kita ingin bahagia akhirat, belajar di dunia, mencari ilmu. Karena dia sebagai pasarnya, pekannya untuk mencari, membeli sesuatu yang kita perlukan itu. Ya, saya kira ini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti masih lanjutan makalah ke-8, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Ya. Ya. Keempat afiyah, kesejahteraan. Nah, jadi sejahtera tadi difaul makari, ditolaknya yang kita tidak suka, itu udah bahagia itu sejahtera itu. Sejahtera lahir batin, ya, sejahtera hidupnya tadi. Memang hidupnya pas-pasan, tapi enak, pas perlu duitnya ada. Nah, itu kan sejahtera. Itu wal afiyah yang keempat itu. Tadi sudah kita singgung. Yang ke-5, tertutupnya aib. Ke-6, merasa kaya daripada meminta-minta kepada manusia. Ya.